Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik, mohon izin cek suara terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Wahai Sister Villa yang sudah bergabung di dalam Zoom malam hari ini. Boleh dibantu untuk memberikan responnya di kolom chat dengan mengetik, Alhamdulillah suara sudah terdengar dengan jelas atau suara masih terdengar kurang jelas. Alhamdulillah jelas Kak dari Kak Alia Rohali. Suara jelas Mbak dari Kak Ririn Jagakarsa ya. Alhamdulillah jelas semua ya. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah terima kasih banyak atas responnya Sister Villa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita dapat bergabung kembali di dalam ruangan Zoom yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada seluruh sahabat-sahabat wanita, Sister Villa dimanapun berada, ya, yang telah bergabung di dalam acara Zona Wanita ya, series Zona Mental Health bersama saya Nida Aulia Rosyad atau boleh disapa dekat dengan Mbak Nida selaku pembawa acara yang insya Allah pada kesempatan malam yang sangat spesial dan penuh keberkahan ini akan membantu jalannya acara. Baik, Sister Villa, dalam pertemuan kali ini insya Allah kita akan belajar bersama mengenai manusia yang terluka. Masya Allah. Sister Villa yang hadir malam hari ini, alasan untuk ikut apakah memiliki luka? Wah, pasti setiap manusia dan setiap insan di bumi ini pasti pernah mengalami yang namanya luka ya, baik luka fisik maupun luka batin. Baik, insya Allah kita akan dibersamai ya dengan tema yang sangat luar biasa malam hari ini bersama narasumber yang tentunya inspiratif yang sudah keliling ya melalang buana membersamai Sister Villa dimanapun berada yaitu Bunda Ambar Dwi Fitria Ambarina seorang praktisi trauma healing. Masya Allah. Baik, Sister Villa. Nanti di akhir juga akan ada informasi terkait kelas ya. Masih bersangkutan dan berkaitan erat dengan hati seorang wanita. Masih berkaitan dengan trauma-trauma, luka-luka yang dimiliki oleh wanita. Wah, dan akan berkaitan dengan bagaimana cara kita memahami diri sendiri. Karena kadang kita terlalu sibuk memahami orang lain sampai-sampai lupa memahami apa sih yang diinginkan oleh diri kita sendiri, apa sih yang membuat kita bahagia, bagaimana sih caranya untuk menghapus kesedihan ini. Ya, nanti insya Allah akan ada infonya. Jadi jangan kemana-mana, di akhir nanti akan ada informasi yang sangat luar biasa. Baik, Sister Villa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara, marilah kita tundukkan hati, jiwa dan juga raga kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Zoom webinar kita pada malam hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan kita untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Ala hadiyina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsikal abadan abada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, Masya Allah, Sister Villa, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat jasmaninya, sehat rohaninya? Boleh diketik di kolom chat yuk, wilayah mana saja yang sudah meramaikan Zoom kita pada malam hari ini. Ya, Masya Allah ada Bu Esih ya. Kak Esih dari Bau-Bau, Masya Allah. Sehat ya kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat kakak, Alhamdulillah Tangerang sehat, Jatim hadir, Medan sehat ya, Ciamis, Masya Allah dari Sabang sampai Merauke ini ya, mudah-mudahan yang hadir meramaikan kelas malam hari ini ya, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk kakak-kakak sekalian ataupun keluarga besar kakak-kakak sekalian. Baik, mohon izin bagi Sister Villa agar dapat mengganti nama beserta asal wilayahnya ya. Contohnya dari Kak Nida Depok misalnya. Kemudian bagi yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kamera, dipersilahkan untuk mengaktifkannya. Namun perhatikan terlebih dahulu bila mana masih ada aurat-aurat yang tersingkap karena tim kami ada yang ikhwan juga ya yang memandu Zoom kali ini. Kemudian gunakan earphone ataupun headset agar nanti materi yang disampaikan oleh Bunda Ambar dapat didengar dengan jelas. Siapkan alat mencatat guna merangkum materi yang nanti akan disampaikan serta kondisikan ruangan dengan senyaman mungkin agar menambah rasa hikmat selama acara dan juga proses belajar kita malam hari ini. Baik, Alhamdulillah malam hari ini kita sudah dibersamai di dalam ruangan Zoom oleh Bunda Dwi Fitria Ambarina atau yang disapa dekat dengan Bunda Ambar. Masya Allah sudah hadir nih bersama kita di tengah-tengah picture di tengah Zoom ini ya. Masya Allah yang sangat merindukan, sangat sosok yang sangat eh, dirindukan ya oleh semua wanita-wanita nih. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita yang luar biasa. Masya Allah, sosok wanita inspiratif bagi banyak wanita di real life maupun jagat sosial media. Bunda Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ambar. Cek Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cek cek. Ya, suaranya terdengar Bunda. Aman, cek cek Mohon izin Bunda. Ya, aman. Alhamdulillah sudah lebih jelas Bunda suaranya. Oh, Bunda Ambar masih out of connection ya. Baik. Baik, Sister Villa sambil menunggu Bunda Ambar join kembali bergabung di dalam ruangan Zoom, boleh yang belum mengganti atau mengubah username namanya ya, silakan diganti. Contohnya Nida underscore Depok ya. Alhamdulillah di sini sudah banyak yang mengganti nama ya dari ada Kak Uti dari Cimahi ya, kemudian ada Kak Esih dari Bau-Bau, Kak Arindi dari Jatim, Masya Allah, Kak Okta dari Lampung, Masya Allah. Banyak sekali ya. Dari Kak Sylvia Octavia ini dari mana nih Kak nih? Silahkan di rename terlebih dahulu sambil menunggu Bunda Ambar. Baik, cek Bunda. Baik Kakak Admin, apakah Bunda Ambar sudah tergabung kembali di dalam ruangan Zoom? Mohon diinformasikan jika sudah berhasil untuk connect kembali. Oke, belum. Baik, Sister Villa yang dirahmati Allah, tadi di awal sedang ada koneksi buruk dari Bunda Ambar ya. Maka dari itu bagi Sister Villa yang tadi belum sempat mengetikkan kondisinya di kolom chat, silakan diketik bagaimana kondisi jasmani dan rohaninya. Dan mungkin boleh di-spill sedikit-sedikit ya, Sister Villa sekalian, alasan mengikuti webinar dengan tema manusia yang terluka pada malam hari ini itu seperti apa? Kenapa join webinar dengan tema yang membahas tentang luka? Sebenarnya ada apa sih, Sister Villa? Kenapa ikutnya yang temanya ini manusia yang terluka? Apakah kepo manusia yang terluka itu seperti apa? Atau jangan-jangan pas baca flyernya seperti lagi berkaca. Wah, manusia yang terluka kan aku. Ya boleh ya.
diramaikan di kolom chatnya apa alasan mengikuti webinar pada malam hari ini dengan tema manusia yang terluka. Baik, sepertinya Bunda Ambar sudah muncul kembali. Assalamualaikum Bunda, apakah sudah lebih Waalaikumsalam baik koneksinya? wabarakatuh. Oke, Mbak gimana sekarang? Alhamdulillah. Sudah lebih baik? Alhamdulillah Aman. sudah lebih baik Bunda. Oke, saya barusan geser dulu ini, geser dulu provider. Masya Allah, baik. Bunda gimana Bunda kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Kanida, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah kangen banget sama Bunda Ambar ya. Ya, ini udah lama kita Bagaimana nggak Bunda? ketemu ya. Iya, mau lama banget nih. Baru bisanya, Alhamdulillah, qadarullah bisanya lewat Zoom nih, Masya Allah. Iya, Baik, iya. Bunda. Bunda kemarin tuh habis malang buana kemana-mana ya. Kalau dilihat story-story Instagramnya ya. Mudah-mudahan Allah rahmati dengan kesehatan selalu ya Bunda. Masya Allah. Amin, amin, amin. Iya nih, ini lagi di Baik, Jakarta sekarang, Kak. Bunda lagi di Jakarta sekarang. Wah, Masya Iya, Allah. Mau ngisi kelas apa lagi nih Bunda terdekat iya. di pekan ini? Besok, ya besok insya Allah ada Spiritual Motherhood di Jakarta. Kawan-kawan yang mau ketemu boleh ke sini aja merapat. Masya Allah tuh. Langsung merapat ya. DM Bunda Ambar, WA Bunda Ambar. Bunda mau ketemu. Ya, nanti meet and greet langsung. Yes. Baik, Bunda, ngomong-ngomong malam hari ini judulnya itu manusia yang terluka. Tadi di awal saya sempat tanya nih kepada Sister Pilah semua alasannya untuk ikut webinar malam hari ini tuh kenapa. Nah, itu udah Hmm. mulai banyak yang memberikan alasannya tuh kenapa. Karena kan temanya tuh manusia yang terluka ya. Apakah kepo manusia yang terluka itu seperti apa? Atau jangan-jangan pada saat ngebaca nih kayak lagi berkaca nih, aduh, aku jangan-jangan nih manusia yang terluka. Nah, Bunda, alasan kenapa ambil tema manusia yang terluka. Boleh di-spill sedikit, Bunda, sebelum kita menyelam lebih dalam. Ya, karena memang kita ini sebagai manusia rasanya nggak ada manusia yang nggak pernah terluka gitu. Jadi rasanya tajuk ini tuh cocok banget untuk kita kupas karena setiap kita mungkin pernah itu terluka maupun apa baik sengaja maupun nggak disengaja. Mungkin kita udah jaga apik-apik hati kita, kemudian tahu-tahu ada yang gores gitu, ya, ada yang bikin potek. Nah itu kan di luar kendali kita ya, sehingga kayaknya ini penting banget nih buat dibahas sama materi kita malam hari ini. Masya Allah. Jadi setiap orang sudah tentu pasti terluka. Walaupun sudah dijaga, tiba-tiba ada yang menggoreskannya. Wah, tepat sekali nih Bunda ya. Apalagi wanita-wanita ini kan termasuk saya, fragile istilahnya ya. Hatinya Waduh, itu, fragile banget tuh ya kan. Nah itu bolehlah nanti dibahas sama Bunda Ambar dan Sister Pilah ya. Baik, Bunda sudah siap untuk membersamai Sister Pilah malam hari ini, Bunda? insya Allah siap. Insya Allah siap. Dengan begitu, saya persilahkan kepada Bunda Dwi Fitria Ambarina untuk membawakan materi yang bertajuk Manusia yang Terluka. Kepada Bunda Ambar, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, Kanida. Masya Allah, izin saya sambil share screen ya sebelum mulai. Oke, Bismillah. Sudah munculkah judulnya dan soundnya? Cukup aman ya, Kanida ya? Oke, Insya Allah aman, Bunda. oke baik. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yang bagi li jalali wajhikal karim. Wa azimi sultanik. Faqala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani. Yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang mengetahui segala pikiran hati kami. Duhai Allah yang mengetahui segala luka yang kami rasakan saat ini. Duhai Allah yang maha menyembuhkan. Ya Rob, Engkau tahu kami adalah hamba-hambamu yang mungkin hatinya sedang tidak baik-baik saja. Yang hatinya mungkin sedang hancur. Yang hatinya mungkin sedang patah. Kami hamba-hambamu ya Allah. Yang hatinya mungkin sudah berkeping-keping, lelah, capek berharap sama manusia.
yang lelah dibuat dipatah sama ekspektasi sendiri. Ya Rob, kami sadar hidup yang kau sajikan untuk kami itu sebenarnya indah ya Allah. Sangat indah. Namun seringkali yang buruk adalah pikiran kami. Sehingga segala keindahan yang kau sajikan dalam hidup kami itu tidak terasa nikmat. Karena pikiran kami sibuk sama hal-hal yang membuat kami sakit, terluka, kecewa dan patah. Ya Allah, ya Rob, maafin kalau selama ini banyak prasangka buruknya sama Engkau ya Allah. Maafin kalau kami sering ngerasa capek ngejalanin takdir demi takdir yang kau tulis. Maafin ya Allah, kalau selama ini kami rasanya ingin menyerah untuk mengakhiri langkah yang sudah kami capai sampai saat ini. Ya Allah, maafin kalau sering terlintas rasa putus asa dan gak mau perjuangin apa-apa lagi ya Allah. Maafin kalau selama ini menganggap luka ini terlalu dalam sampai rasanya kami gak bisa menemukan obatnya. Padahal Engkaulah ya Rob yang maha menyembuhkan. Padahal Engkaulah yang bisa menyembuhkan segala sakit ini ya Allah. Kami yakin segala sakit, segala luka, Engkau yang mampu memulihkan itu semua. Ya Allah, malam ini kami hamba-hambamu yang mungkin hatinya sedang tidak baik-baik ya Allah. Izinkan kami mendekat kepadamu. Izinkan kami merasakan kasih sayangmu. Yang semoga dengan itu ya Allah, kau izinkan kami untuk pulih. Yang mungkin selama ini hati kami sakit karena sulit memaafkan ya Rob. Semoga kau kelak izinkan hamba bisa memaafkan orang-orang yang selama ini sudah menyakiti hamba. Ya Allah, hari ini semoga banyak hidayahmu masuk ke dalam kolbu kami ya Allah. Semoga segala sakit, segala perih yang pernah dirasa, kau izinkan untuk pulih dengan caramu ya Allah. Karena kalau tanpa pertolonganmu ya Allah, kami yakin kami gak akan sanggup melewati ini semua. Maka ya Rob, temani perjalanan pulih ini ya Allah. Temani perjalanan kami mendekat kepadamu, agar kami menjadi diri pribadi yang semakin sehat setiap harinya. Ya Allah, temanin perjalanan ini ya Allah. Jangan tinggalin sendirian ya Rob. Hanya kepadamu lah kami kembali dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka ya Allah, tolonglah kami di setiap keadaan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ala hadiniyatin salih al-fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, gimana malam hari ini? Setelah barusan kita menyambungkan batin kita, mengkoneksikan hati kita kepada Allah, gimana rasanya? Ada rasa getar nggak? Ada rasa yang gemuruhnya berbeda nggak? Ya. Kawan-kawan, sesungguhnya ketika kita mendekat kepada Rob kita melalui doa, melalui harapan-harapan yang kita panjatkan, yang semoga dengan itu kita mendekat kepadanya, semakin mendekat kepadanya, semakin pulihlah hati kita. Meskipun mungkin semakin banyak sakit yang dirasa, tapi semoga kalau langkah kita sudah tepat, arahnya sudah benar, maka seberat apapun, sepahit apapun mungkin luka yang sedang kita jalani, insya Allah dengan izin Allah, kita akan menjadi manusia yang bisa melewati ini. Semua dengan baik.
dan melewati ujian yang sebentar ini juga dengan hasil ujian yang terbaik. Alhamdulillah kawan-kawan, tajuk yang akan kita bahas tentang manusia yang terluka. Rasanya pengen dicatat buat doa setelah tahajud, Kak. Oke, nanti kalau ada rekamannya boleh diulang ya. Kira-kira di sini ada nggak manusia yang belum pernah terluka? Jadi kebal gitu ya. Mau disakitin, diapain itu ya, rasanya masih strong aja. Oke, manusia rasanya semua orang pernah merasakan sakit ya. Dan kira-kira apa aja sih? Sebentar, agak ngeloading nih komputernya. Eh, Apaan ini soundnya kegedean nggak? Oh ya, Insya Allah aman, Bunda. oke. Saya khawatir settingannya beda tadi. Oke, ketika yang membuat patah hati kita tuh sebenarnya apa sih? Yang membuat kita terluka tuh apa? Banyak hal kawan-kawan. Yang pertama mungkin dikecewakan. Dikecewakan sama siapa? Sama siapapun orang-orang di sekitar kita. Baik sama pasangan, anak-anak, orang tua, mertua. Ketika kita merasakan kecewa, artinya ada hal-hal yang kita harapkan itu tidak terjadi ya enggak? Harapannya punya pasangan tuh begini, begini, begini. Idealnya di pikiran kita, suami yang baik itu begini. Tapi kok dia jauh dari yang dibayangkan. Sehingga muncullah perasaan kecewa. Lalu kita terluka karenanya. Pertanyaannya apakah kita terluka karena sikapnya atau sebenarnya ekspektasi kita yang melukai diri kita sendiri. Ya enggak kawan-kawan. Sama anak juga sama. Harapannya anak tuh setiap sekali dinasehatin itu nurut. Akan tetapi perlu berkali-kali kita bahkan berteriak dulu. Baru dia mau nurut gitu ya. Nah, inilah hal-hal yang membuat eh, kita terluka. Kemudian dikhianati. Nah, ini juga mulai agak berat ya. Kalau dikecewakan mungkin masih hal-hal yang sederhana, yang kecil. Kalau sudah pengkhianatan itu, Masya Allah. Ya, kawan-kawan. Pengkhianatan yang rasanya kok bisa sih dia melakukan itu? Sedangkan saya sudah berusaha setia, berusaha menjaga pernikahan ini. Tapi ternyata dia tidak melakukan hal yang sama, tidak menjaga kesetiaan ini. Ya. Lalu apa lagi yang membuat kita terluka? Menahan marah. Nah, ini kawan-kawan. Selama ini, seberapa sering kita menahan sesuatu yang sebaiknya perlu dialirkan. Bayangkan, Bun, aliran itu kalau ditahan, itu rasanya yang seharusnya keluar itu ditahan. Anda nahan pipis saja enak nggak? Nggak enak. Sakit dan jadi penyakit. Sama, begitupun ketika emosi kita tertahan, itu juga bikin kita sakit dan bisa jadi penyakit. Sedangkan selama ini kita udah berapa kali menahan marah, memendam, mengubur dalam-dalam dengan alasan males ribut daripada dibahas. Cuman berantem, ya udahlah, mending pendem aja simpen sendiri. Tapi ternyata kemudian nggak selesai karena marahnya itu tidak tuntas, dipendam. Akhirnya yang lagi-lagi terluka itu bukan orang lain. Yang paling parah merasakan ketidaknyamanan itu ya diri kita, kawan-kawan. Kemudian memendam sedih, itu juga sama. Ketika kesedihan yang berlarut, kita pendam, terusnya kita tekan. Apalagi misalnya kita orangnya yang suka menyembunyikan sesuatu. Nggak boleh ada orang yang tahu. Nah, itu juga
Capek banget tuh. Rasanya udah nyesek, tapi nggak punya tempat buat cerita. Akhirnya disimpan sendirian. Nah itu banyak perempuan yang kayak gitu, yang nggak mau orang lain tahu, yang nggak pengen orang tuanya tahu segala kesedihan yang lagi dialami, segala sakit yang lagi dia rasakan selama pernikahan ini. Berapa banyak perempuan yang apa ya, berusaha nggak cerita tentang pernikahannya yang udah tidak sehat ini agar tidak menyakiti orang tua, ya gak? Karena kebayang rasanya ketika kita curhat sama orang tua tentang bagaimana kita tersiksanya dalam pernikahan ini, itu orang tua akan berkali-kali lipat sedihnya, ya nggak? Hingga akhirnya banyak perempuan yang memutuskan untuk menelan itu sendirian. Karena apa? Nggak pengen lihat orang tua sedih. Akhirnya kita mendam benih sendirian. Berapa tahun kita melakukan itu? Ya nggak? Mungkin selama pernikahan. Karena kenapa? Kita sudah memilih untuk menikah dengan dia. Akhirnya ya dengan sekuat tenaga kita menyimpan itu sendirian. Karena orang tua tuh udah capek banget ngurus kita. Orang tua juga punya masalahnya sendiri. Kita nggak mau nambahin beban dengan menceritakan semua keluhan-keluhan dalam rumah tangga kita. Sehingga akhirnya banyak perempuan yang menelan kesedihan itu sendirian. Ya, capek kawan-kawan. Karena kapasitas kita untuk mewadahi sesuatu juga ada ada batasnya, ada kapasitasnya. Sehingga kalau sudah overload, ya akan tumpah-tumpah juga. Terlihat dari apa? Dari kestabilan emosi kita. Kalau tankinya sudah penuh, lihat bagaimana ketika kita berinteraksi sehari-hari dengan orang lain, dengan pasangan, dengan anak-anak. Apakah bawaannya slow, santai, atau cenderung ngegas? Ditanyanya biasa aja, tapi kok sering nyolot gitu kalau ngejawab itu. Itu tanda-tanda kita sudah penuh sama luka, kawan-kawan. Kalau dibiarkan, ini lukanya akan semakin parah, semakin sakit, semakin nyakitin. Kemudian apa lagi yang membuat kita terluka, putus asa? Rasanya udah ingin mengakhiri semua ini, udah nggak kuat. Banyak di berita kemarin kawan-kawan ya. Seorang ibu yang bukan hanya mengakhiri hidupnya, tapi juga mengakhiri hidup anaknya. Dengan alasan anaknya yang biar gak menderita juga kayak dia. Coba seberapa dalam sih lukanya perempuan itu sampai sampai kepikiran dia menghabisi hidup anaknya juga. Masya Allah. Ya. Kemudian juga saya baru dapat info tadi, saya habis apa ada kajian di Bogor. Ternyata ada data terbaru dari BKKBN bahwa sebesar 57% katanya perempuan itu mengalami baby blues. Sehingga kondisi baby blues itu kan kondisi nggak tahu harus gimana. Kondisi rasanya kayaknya nggak ada orang lagi yang mau bantuin. Di saat segala lelah capek sendirian itu, Masya Allah. Hanya perempuan yang ngerti ya gimana mengerikannya kondisi baby blues pada saat itu. Bahkan sempat ada kabar seorang ibu yang sampai apa menutup wajah si bayi dengan bantal hanya karena dia nangis nggak berhenti-berhenti. Dengan segala kondisi emosional yang nggak stabil. Kebayang 57% kawan-kawan. Itu bukan angka yang rendah. Sehingga ada apa dengan perempuan kita saat ini? Sehingga mencapai titik yang seluar biasa itu. Ya. Kemudian disakiti. Jelas kalau disakiti ini memang sesuatu yang jelas-jelas tersakiti ya kawan-kawan. Dan banyak hal lain yang mungkin membuat kita terluka yang tidak saya tulis di sini. Ini saya hanya tulis beberapa contoh. Hal-hal yang membuat kita, hati kita terluka, sakit, yang kemudian bukan sakit saja rasanya, tapi benar-benar jadi rentan.
Kalau udah gampang sakit-sakitan itu rentan sekali. Ya. Eh, nah kita lihat fenomena perempuan masa kini. Ketika banyak perempuan yang sudah tersakiti tadi kan, banyak lukanya, banyak sakitnya. Kemudian muncullah fenomena menjadi perempuan yang impulsif, yang terlalu cepat bereaksi terhadap segala sesuatu yang datang. Jadi reaktif, ya. Kalau bahasa populernya itu senggol bacok, lu macem-macem gue gebret gitu ya. Sehingga banyak perempuan yang rasanya mengambil keputusan dalam keadaan emosional. Berkata, berucap, bertingkah laku, berperangai dalam keadaan yang tidak netral, tidak stabil. Karena perilaku impulsif ini bisa muncul karena ketidakstabilan emosinya. Sekarang kita cek diri kita gimana selama ini. Apakah ketika berbicara cenderung dipikir dulu. Sebelum ngomong tuh mikir dulu gitu. Enggak yang asal jeplak. Ketika bertindak sesuatu tuh tangannya enggak asal berbuat. Mikir dulu. Kalau mukul nggak main mukul, nyubit nggak main nyubit. Ya. Sehingga setiap perangainya itu difilter dulu. Enggak yang langsung merespon. Nah, fenomena perempuan zaman sekarang, lihat di media sosial, betapa banyak head-head comment, head speech, dan head-head yang lain. Komentar-komentar yang rasanya ketika ada video yang mungkin agak berbeda gitu ya, komentarnya langsung begitu nyelekit banget, Masya Allah. Padahal kita nggak tahu bagaimana kondisi sebenarnya gitu. Tapi seringkali karena mungkin sudah numpuk emosi negatif di dalam dirinya, sehingga perilakunya itu menjadi tidak terkendali dan relatif gak stabil. Karena apa? Dia terlalu cepat bereaksi, tuh kawan-kawan. Nah, ketika kita marah tadi ya, ketika kita mengalami hal yang impulsif tadi, hal yang bikin kita jengkel, sebenarnya ketika kita marah itu kepada siapa? Apakah marah kepada peristiwa atau marah kepada diri sendiri, kawan-kawan? Misalnya, eh, anak di dalam rumah main petak umpet. Kalau hati Anda lagi lapang, lagi tenang, itu kita akan ngelihat mereka lari-lari di dalam rumah tuh kayak bersyukur, alhamdulillah mereka sehat gitu kan. Mereka ceria. Tapi kalau kondisi hati kita lagi semrawut, lihat mereka lari-lari dikit aja tuh rasanya uh, langsung ngereog ya nggak keluar hodamnya. Sehingga yang sebenarnya terjadi adalah ketika kita marah itu sebenarnya bukan marah kepada peristiwanya. Karena contoh barusan ketika peristiwanya adalah anak-anak lari-lari gitu ya. Kita bisa kok ketika melihat mereka lari ternyata nggak semarah itu. Tapi bisa juga ketika melihat mereka lari ternyata kita horor itu marahnya. Jadi sebenarnya ketika kita marah itu bukan marah sama peristiwanya, kejadiannya, bukan marah sama orang lain. Tapi marah sama diri sendiri kawan-kawan. Jadi masalahnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Masalahnya itu bukan ada di luar. Sehingga sebenarnya kalau kita tahu masalahnya ada di luar dan kita tuh sebetulnya jangan cari jalan keluar karena masalahnya ada di dalam. Kalau kita cari jalan keluar nggak akan ketemu sama masalahnya. Yang perlu kita lakukan ketika kita merasakan marah dan sebagainya atau emosi apapun, maka jangan cari jalan keluar, tapi carilah jalan masuk ke dalam diri kita sendiri, kawan-kawan. Untuk mengenali, merasakan apa yang lagi terjadi pada diri ini. Sehingga kita nggak terus-terusan nyalahin peristiwa di luar diri kita atau menyalahkan orang lain di luar diri kita.
Selama ini kenapa kita sering nyalahin orang? Kamu sih harusnya tuh kamu tuh gini. Harusnya tuh kamu tuh sebagai suami, harusnya tuh gini. Terus sibuk nuntut orang lain buat berubah. Kalau itu yang kita lakukan selama ini, maka bisa jadi bisa dikatakan kita belum matang secara emosional. Karena kita cenderung menyalahkan orang lain, kita menuntut orang lain yang berubah. Padahal sebetulnya yang perlu kita cek, perlu kita perhatikan adalah apa-apa yang di dalam diri kita. Nah, selama ini yang sering kita luput, kawan-kawan. Kita aja nggak tahu dengan apa yang terjadi dengan diri kita, sehingga kita terus-terusan nyalahin orang, terus-terusan menuntut orang lain yang harus berubah, yang harus memperbaiki diri. Sedangkan kita tumbuh menjadi perempuan yang nggak pernah punya salah, yang selalu benar ya kawan-kawan. Nah, upaya ini perlu banget, upaya sederhana ini penting banget. Upaya mengenali diri sendiri, em, upaya masuk ke dalam diri ini upaya penting banget. Ya. Terus gimana caranya buat mengenali diri kita sendiri? Insya Allah nanti kawan-kawan kita akan lebih detail lagi membahas tentang bagaimana mengenali diri sendiri. Ya, insya Allah akan ada kelasnya bareng saya nanti sama Kak Hilda. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengenali saya ini lagi kenapa sih? Saya ini marahnya karena apa sih? Gitu ya, sehingga rasanya ketika fluktuasi emosi datang dan pergi itu kita bisa lebih stabil karena apa? Kita mengenali setiap emosi yang datang. Kita mengenali setiap eh, apa? Setiap perubahan yang terjadi ke dalam diri kita. Oke, nih ini juga yang sering dialami para perempuan di Indonesia. Kekerasan fisik dan verbal. Kekerasan fisik KDRT. Banyak juga kawan-kawan. Dan banyak juga perempuan yang eh, apa namanya? Menerima KDRT dan dia bingung harus gimana. Dan ternyata bukan hanya kekerasan secara fisik tapi juga secara verbal. Di kata-katain kasar, sering diteriakin mungkin ya. Pokoknya sering menerima kekerasan secara verbal sehingga perempuan itu tumbuh menjadi manusia yang boro-boro bisa pulih. Menyembuhkan luka yang ada aja rasanya susah. Yang luka yang lama aja belum sembuh, sekarang udah datang luka yang baru. Dan ini banyak perempuan yang mengalami hal ini dan jadi perempuan itu nggak berdaya. Dia nggak bisa mengalirkan lagi emosi negatif yang masuk ke dalam dirinya. Sehingga apa ya, dia mengalami ketidakseimbangan di dalam dirinya. Karena sesuatu sampah itu kan perlu dialirkan. Sesuatu yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh itu perlu dibuang. Seperti halnya urin, ya enggak feses, itu kan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dibuang. Kalau nggak dibuang, itu apalagi sampai bertahun-tahun, oh itu jadi penyakit bahaya. Makanya sebetulnya perlu di manage dengan baik, sesuatu yang perlu kita keluarkan itu perlu dikeluarkan. Karena kalau ditahan di dalam tubuh, itu mengandung bahaya. Nah, masalahnya banyak perempuan yang bingung bagaimana cara mengalirkan, memberi ventilasi terhadap emosi negatif yang masuk. Setiap hari mereka menerima emosi negatif, tapi nggak punya aliran ventilasi untuk melepas itu semua. Sehingga emosi negatif itu terjebak di dalam diri. Nah ini banyak perempuan yang mengalami kebingungan. Setiap hari nerima sampah, tapi sampahnya nggak dikeluarin lagi. Mengendap, tertahan di dalam tubuh. Nah inilah yang bikin kesehatan mental manusia, khususnya perempuan zaman sekarang itu semakin kacau, semakin berat, dan semakin repot, kawan-kawan. Karena rasanya jadi perempuan zaman sekarang tuh capek banget ya nggak sih? Masya Allah. Ya, rasanya beban sebagai perempuan itu
Jangankan ditambah beban beneran ya, sama beban diri sendiri aja rasanya udah kita udah capek. Sama pikiran sendiri aja kita seringkali udah dibikin lelah, kawan-kawan. Nah, narkotika juga. Ternyata perempuan zaman sekarang ya sudah sampai merambah ke narkotika. Dan data mengejutkan dari BNN Kota Cimahi, Masya Allah ya. Dan saya yakin kayaknya ini juga mewakili berbagai daerah yang lain ya. Jadi pada tahun terakhir itu 2000 berapa ya waktu saya di fasilitator itu. Data pengguna narkoba tertinggi. Ternyata grafik tertingginya itu dimenangkan oleh emak-emak. Coba, Bud. Bayangin ya. Kan dibuat kategori kan pengguna narkoba tuh ini. Ternyata yang paling tinggi grafiknya dimenangkan oleh ibu-ibu pengguna narkotika itu, Bu. Coba. Ada apa dengan emak-emak zaman sekarang ya? Kok sampai ikut-ikutan pakai beginian? Dan bahkan yang menyedihkan adalah saya pernah menangani satu kasus. Ada seorang siswa kelas 3 SMA lah ya. Itu dia kedapatan bawa obat. Dan ternyata dia juga menggunakan itu. Setelah ditelusuri dia dapat obatnya dari mana? Saya kaget ternyata dia dapat obat dari ibunya. Masya Allah tuh. Gimana ceritanya itu? Ibunya loh. Dia dapat obat dari mana? Dari ibunya. Allah. Coba. Oke lah kalau dari orang lain ya masih masih oke lah. Masih bisa diterima alasannya. Ini dari ibunya coba dia dapat obat. Ada apa dengan perempuan-perempuan zaman sekarang kawan-kawan? Ya. Judi online, yes. Juga udah banyak ya. Dan kalau kita telusuri kenapa perempuan lebih rentan terhadap stres? Yang pertama ada beberapa faktor ya. Yang pertama faktor biologis, hormonal dan genetik. Apalagi nih kita kalau secara hormonal ya, ada tamu bulanan yang juga bikin kita lumayan kerepotan ya menghadapi mood swing diri sendiri. Di saat mau datang bulan tuh rasanya emosi kacau, orang ngomong tuh rasanya salah, terus orang ngomong nyinggung sedikit tuh rasanya nyakitin banget. Padahal kalau lagi normal sebenarnya dia ngomong kayak gitu cuek aja, tapi ketika lagi mau datang bulan dia bercanda kayak gitu rasanya, duh celeb banget gitu. Karena itulah perempuan ya, hormonalnya lumayan apa fluktuasinya lumayan tinggi ya. Kemudian yang membuat stres faktor psikologis apa aja ya penyebab gangguan psikologis ini overthinking dan hubungan personal. Nah, adakah di sini yang sering overthinking, yang capek banget gitu? Belum kejadian tapi udah capek banget, udah lelah. Dan itu seringnya perempuan kayak gitu ya. Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Suami telat balas WA. Loh, jangan-jangan dia lagi gini. Terus kita merekayasa keadaan sehingga menganggap opini itu adalah sebuah fakta. Akhirnya kita capek duluan, marah duluan, padahal itu belum terjadi dan belum tentu terjadi. Ya nggak kan kawan? Itu yang sering dialami perempuan itu karena apa? Perempuan itu seringkali berperang dengan pikirannya sendiri. Kita kadang berdebat dengan pikiran kita sendiri, kadang kita setuju dengan pikiran kita sendiri. Tapi kemudian kita debat lagi sama pikiran sendiri. Capek kawan-kawan. Ya. Dan juga hubungan personal sama siapa, dengan siapapun orang-orang sekitar kita. Bisa mungkin dimulai dari orang terdekat, suami, anak, orang tua, tetangga, rekan kerja. Kalau kita punya hubungan personal yang kurang baik sama orang-orang itu, kemungkinan besar kita akan rentan sama stres. Kalau hubungan personal kita sama pasangan kurang baik, kita juga akan dibuat stres. Lihat perangai beliau yang rasanya bikin geleng-geleng kepala. Ya, ternyata ngurus anak sendiri lebih gampang daripada ngurus anak mertua. Katanya gitu ya, Masya Allah. Capek, terus hubungan personal sama orang tua, mertua. Kalau nggak clear,
itu penyebab juga perempuan rentan stres. Nah, selanjutnya faktor sosiobudaya, pilihan karir dan usia. Ketika Anda memutuskan jadi ibu bekerja misalnya, terus namanya netizen kan suka ada aja ngomentarin, ya enggak, kok rela sih ninggalin anak di rumah diasuh sama ART yang pendidikannya cuma sampai pendidikan anu. Emang nyari duit segede gimana sih sampai rela ninggalin anak di rumah? Itu kan komentar-komentar netizen yang Masya Allah bikin kita gimana gitu ya. Atau ketika kita memutuskan jadi ibu rumah tangga, kok diam di rumah terus sih? Emangnya gak mau gitu belanja hasil uang sendiri? Hati-hati loh jadi beban suami. Jadi ketika kita milih jadi ibu rumah tangga, jadi ibu bekerja, tetap salah di mata netizen ya nggak kawan-kawan. Karena apa? Faktor sosial budaya ini memang luar biasa ya. Apalagi netizen kita ini, Masya Allah, kreatif-kreatif dan unik-unik. Yang kadang-kadang saking uniknya itu suka kurang pas tempatnya. Gitu kawan-kawan. Ya, sehingga adalah faktor-faktor perempuan yang bisa bikin kita tambah stres. Nah, ketika kita stres kan menstimulus kita, kemudian muncul emosi tertentu. Ya enggak? Pertanyaannya, emosi itu apakah sesuatu yang buruk? Ketika kita mendengar kata emosi, biasanya yang terlintas di pikiran kita apa? Jangan emosi dong, gitu ya. Biasanya kita melabeli emosi itu dengan ya marah atau gitu ya. Padahal kan emosi itu sebetulnya banyak jenisnya. Marah, sedih, kecewa, jengkel, cemburu, apa lagi ya dan lain sebagainya. Meskipun itu emosi negatif, apakah itu sesuatu yang buruk kawan-kawan? Bahkan ketika emosi itu kita labeli emosi negatif, ternyata emosi itu bukan sesuatu yang buruk. Justru emosi itu apa ya, membawa kita informasi atau kabar bahwa ada sesuatu yang lagi nggak beres dengan diri kita. Makanya emosi itu sebetulnya sinyal bagi kita untuk bisa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan diri kita. Karena emosi itu kan sebetulnya gambaran dari alam bawah sadar kita, penyambung dari alam bawah sadar ke alam sadar, kawan-kawan. Jadi ketika suatu emosi hadir, itu kita perlu perhatikan apa yang dibutuhkan diri kita. Karena kalau kita nggak memahami sinyal-sinyal yang dikasih sama diri kita lewat emosi ini, kita akan kerepotan dan kita akan menjadi manusia yang rasanya nggak kenal sama diri sendiri. Ya. Kamu marah nggak sih? Enggak, aku nggak marah kok. Tapi kok jutek? Enggak, siapa yang marah? Enggak kok. Tapi ya, tapi penyampaiannya nggak ramah. Sehingga kita aja seringkali menyangkal apa-apa yang lagi kita rasain, apa-apa yang sebetulnya mengganggu hidup kita. Kita aja nggak kenal, nggak tahu dengan diri kita ini lagi butuh apa, maunya apa, pengennya digimanain aja kita nggak ngerti. Kita berharap orang lain tuh ngertiin kita, tapi kitanya sendiri aja nggak ngerti diri kita tuh gimana. Sehingga emosi ini yang tadinya bertugas untuk memberikan sinyal kepada diri kita, akhirnya kita malah capek sendiri, kerepotan sama emosi yang datang. Karena apa? Kita nggak paham, nggak kenal. Saya ini lagi kenapa? Saya ini maunya apa? Saya ini pengennya apa? Itu ya, kawan-kawan. Belum lagi kalau ditambah sama luka pengasuhan nih. Dengan mood swing diri sendiri aja udah repot. Ya enggak? Dengan luka pernikahan aja rasanya belum sembuh. Apalagi kalau ditambah kita punya modal dasar sebelum menikah kita sudah punya luka pengasuhan. Wah, ini
Hmm, apa ya? Tambah tambah berat lagi ceritanya, ya nggak kawan-kawan? Apalagi kita yang hidup mungkin dulu sama orang tua penuh luka, penuh kecewa, sering dikasari, ya, baik secara fisik maupun psikis. Ini kan juga menambah beban kita sebagai perempuan. Sehingga sebelum menikah itu bukan bukan mempersiapkan hati yang pulih, tapi jangan-jangan kita dengan pasangan itu adalah dua pribadi, dua manusia dewasa yang sama-sama punya luka pengasuhan di masa lalu. Sehingga ketika mereka mengasuh pun mengasuh dengan luka-luka yang mereka terima di masa lalu. Tanpa sadar luka-luka itu juga dikasih lagi ke anaknya dan mereka mengulangi pola pengasuhan yang sama dulu dengan orang tuanya. Padahal dulu ketika dia jadi anak, saya pokoknya kalau jadi orang tua nggak mau nyakitin anak, nggak boleh bikin anak terluka, nggak mau begini-begini. Tapi kemudian ternyata keadaan itu terulang. Tanpa sadar dia menyakiti juga anaknya. Ternyata dia pun menyakiti sama seperti bagaimana dulu dia disakiti oleh orang tuanya. Nah, artinya kan itu terulang. Karena kenapa bisa terjadi pengulangan seperti itu? Karena kitanya belum pulih, lukanya masih ada. Sehingga luka itu eh, akan mudah ditransfer dari ibu ke anak. Makanya penting bagi kita buat pulih duluan. Saya sering dapat pertanyaan, Bun, gimana ya anak saya sudah banyak dapat luka batin sama saya, apalagi anak pertama tuh. Saya dulu belum belajar parenting. Saya baru belajar parenting sekarang, sedangkan anak saya sekarang udah besar. Gimana ya saya udah susah menjangkau anak saya karena dia mungkin terlampau kecewa, terlampau sakit. Sehingga saya bingung pengen menyembuhkannya gimana. Ya. Banyak orang yang fokusnya ingin menyembuhkan orang lain, ingin memulihkan orang lain. Padahal sebetulnya apalagi itu terhadap anak, yang perlu untuk pulih duluan tuh kita ibunya. Karena kalau kita ibunya udah pulih, itu insya Allah cinta itu akan hadir di anak kita dan itu yang memulihkan. Insya Allah, dengan izin Allah. Jadi ketika kita fokusnya sama orang lain, kita nggak akan pernah bisa dapat. Kalau fokusnya ingin membantu, merubah orang lain, itu kita akan jadi tambah berat. Karena sebenarnya dalam diri kita juga ada luka yang perlu disembuhkan. Sehingga diri kitalah yang perlu pulih terlebih dahulu. Karena kalau kita udah pulih itu insya Allah anak-anak tuh bisa pulih sendiri, ngelihat sendiri, ya, paham sendiri, insya Allah. Jadi ketika kita fokusnya kawan-kawan buat eh, ngeberesin diri kita sendiri, ya mungkin juga ada kecewa sama orang tua kita, ibu ayah kita, sehingga perlu untuk menyelesaikan, memulihkan itu semua. Nah, termasuk ketika curhat kawan-kawan. Di sini sebagai perempuan biasanya kita banyak curhat ya sama bestie kita. Saya mau tanya sama kawan-kawan. Ketika kawan-kawan curhat sama temennya, itu tuh dalam rangka kita nanya, misalkan ya konteksnya, atau kita membutuhkan pembelaan atau pembenaran, atau butuh validasi bahwa bener kan yang saya lakukan, udah bener kan yang saya sampaikan misalnya, yang saya ucapkan sama dia udah bener kan, kita seolah-olah butuh validasi, bukan benar-benar nanyain bagaimana salah atau tidaknya kita bersikap tadi, ya nggak kawan-kawan. Sebenarnya ketika kita curhat sama teman, seringnya itu kita malah minta dukungan, minta validasi bahwa yang kita lakukan itu benar. Istilahnya butuh pembenaran. Padahal malah seringkali nyatanya adalah ketika kita curhat, kita hanya butuh validasi, kawan-kawan. Meminta validasi pikiran kita. Ketika kita mikir, saya udah bener kan gini-gini sama suami? Saya bener kan ngegituin dia? Gak salah kan saya? Nah gitu ya. Kalau udah ada pertanyaan, gak salah kan saya? Berarti itu dia pengen dijawab, iya gak salah kok. Pengennya gitu ya gak? Ya. Kalau yang benar-benar pengen tahu tuh pertanyaannya, saya salah nggak sih kalau kayak gitu tuh pernah pengen tahu. Tapi kalau pertanyaannya, saya nggak salah kan kalau kayak gitu, artinya itu nggak
Nggak perlu ditanyain sebetulnya. Karena dia tahu dia itu benar. Dia cuma butuh pembelaan aja. Butuh validasi bahwa yang sudah dilakukannya itu benar. Ya, kawan-kawan, sehingga yang eh, dirasakan adalah kita butuh eh, pembenaran. Ya, kawan-kawan. Oke, nah selanjutnya hal-hal yang membuat kita memicu gangguan mental, yang membuat kita mungkin capek sama hidup, ya udah malas banget sih gitu ya. Apalagi sih, masalah apalagi sih ya Allah. Oke, yang pertama marah ya kawan-kawan. Yang rasanya capek gak sih, bosan gak sih kita tiap hari marah sama orang yang sama. Maafin dia hari ini, besok dia ngulang, kita maafin lagi, besoknya dia marah lagi, besoknya kita maafin lagi. Dan bahkan kayaknya seumur hidup kita sisanya bakal kayak gitu terus. Aduh ya Allah, bosan sama kelakuan dia kayak gitu-gitu aja. Ya, ada yang kayak gitu kawan-kawan? Ini kayaknya musiknya double ya. Oke, kemudian sedih atau depresi. Sebentar, ini kayaknya ke double. Dan nggak usah pakai sound ya. Sebentar, mana ini dia? Oke, pemicu gangguan mental tadi ya. Marah, sedih, depresi, takut atau panic attack. Nah, sekarang juga lagi banyak kawan-kawan fenomena panic attack ini. Kemarin minggu lalu lah saya ada klien gitu ya. Dia cerita, saya bangun tidur tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba ngerasa marah banget, ngerasa capek banget, nggak tahu kenapa. Terus rasanya, aduh takut meninggal katanya, gitu ya. Bah, hari Minggu kemarin itu salah satu bentuk serangan panik yang mungkin juga banyak dirasakan sama kawan-kawan. Tiba-tiba kayak jantungnya, debarnya nggak stabil gitu ya. Sehingga si emosi-emosi ini terkumpul, terakumulasi jadi satu dan kita jadi pribadi yang nggak karuan. Bahkan kita sendiri nggak tahu saya ini lagi kesalkah, sedihkah, takut, marah atau apa. Jadi apa ya, overlapping. Kemudian juga cemas. Ya, biasanya juga kalau sudah sampai ke gangguan itu dia jadi gangguan yang rasanya was-was nggak beres-beres. Ya, kalau dalam psikologi kita sebut dengan obsessive compulsive disorder. Biasanya ciri-cirinya sederhananya gitu ya. Ketika udah ngunci pintu, keluar, balik lagi. Udah dikunci belum ya? Cekrek lagi gitu ya. Atau kompor matiin, cekrek, udah matiin, cekrek, cekrek lagi, balik lagi. Atau misalnya ketika buang air, itu ceboknya tuh lama belum banget. Udah bersih belum ya? Saya ada tuh pernah ketemu ada orang yang beliau kalau di kamar mandi itu bisa sampai 1 jam. Karena kenapa? Perasaan dia tuh rasanya belum bersih. Jadi bersihin terus diulang-ulang, diulang-ulang. Kebayang Bu kalau setiap ke kamar mandi 1 jam, habis waktunya. Tapi ini ada nyata. Jadi setiap ke kamar mandi itu menghabiskan waktu lama banget. Karena apa? Dia masih ngerasa was-was bahwa bagian itu tuh belum bersih. Jadi bersihin terus. Ya. Dan ini jelas sangat mengganggu kawan-kawan. Mengganggu banget ketenangan kita. Sehingga ini perlu kita perhatikan ya. Perlu kita rawat mental kita biar enggak memicu gangguan mental. Ya, gimana caranya untuk merawat kesehatan mental kawan-kawan? Yang pertama kita perlu menyadari, sadar menjadi manusia. Loh, saya kan emang manusia, Bu, memang udah sadar. Tapi sebenarnya ternyata kita sebenarnya nggak benar-benar sadar sebagai manusia. Kita seringkali lupa bahwa kita ini manusia yang sebetulnya butuh jeda ketika kita sudah terlampau apa ya, sudah terlampau riuh, terlampau sibuk, terlampau segala macam. Bahwa manusia itu kalau sudah terlalu diporsir juga akan lelah.
manusia kalau terlalu juga banjir emosinya juga akan menjadi kacau. Makanya kita butuh jeda, kawan-kawan. Sadar menjadi manusia bahwa kita juga hidup di dunia ini ada yang ngatur. Siapa yang ngaturnya? Ya Allah yang Maha Pengatur. Yang bikin kita capek adalah karena seringkali kita ini suka pengen ngatur. Kita pengen ngurusin apa-apa yang jadi urusannya Allah. Ya enggak? Kan suka gemes ya. Sebenarnya itu udah urusannya Allah, itu tuh ranahnya Allah yang ngatur. Cuman kita suka pengen ikut ngatur, pengen ikut ngurus. Tapi ternyata kita nggak bisa ngatur. Itulah yang bikin kita rasanya capek, lelah. Padahal semuanya itu udah diaturin sama Allah. Hari ini kita ketemu sama berapa orang tuh sudah tercatat semuanya di Lauhul Mahfuz. Hari ini saya ketemu sama orang siapa, hari ini saya beli apa, makan apa, hari ini saya kemana, ngapain, itu sudah diatur. Maka kalau sudah kita paham bahwa semuanya ada yang ngatur, dan kita ini hanyalah manusia yang semuanya diaturin sama Allah, ya, kita insya Allah akan lebih tenang lagi, kawan-kawan. Ya, kenapa kita selama ini kerasa kacau kesehatan mental kita? Karena kita lupa bahwa kita ini manusia. Kemudian yang kedua, rajin membuang sampah batin. Nah, apakah selama ini kita udah rutin membuang sampah batin? Ya, jangan-jangan dari mulai kita dulu masih orok atau masih di dalam janin, karena mungkin kita juga sudah bisa menyimpan luka ya, kekecewaan ibu kita sama pasangan, mungkinnya sama ayah kita, dan luka-luka semasa kecil kita sampai luka kita sekarang segede ini, mungkin juga menerima luka pernikahan, luka pengasuhan, dan luka-luka sebagainya. Ini kalau nggak dibuang kita akan chaos, kita akan gagap dalam menghadapi emosi kita sendiri. Cara buang sampah batinnya gimana, Bunda? Ya, nanti insya Allah kita ketemu di kelas berikutnya. Nanti Kanida akan informasikan. Insya Allah kita nanti akan ketemu di kelas sehat mental. Insya Allah kita akan berlatih, belajar untuk mengenali diri, juga berlatih untuk melepaskan semua emosi-emosi negatif yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang semestinya dikeluarin, ini kita keluarin. Ya, jadi kita pilih dan pilah. Karena sampah juga kan bisa dipilih dan pilah ya. Gak semua emosi negatif itu kita buang serta-merta, tapi juga kita pilih, kita pilah sampah mana yang perlu dibuang segera dan sampah mana yang mungkin bisa di nomor sekiankan dulu gitu. Jadi bagian mana yang urgent gitu. Itu kawan-kawan. Jadi mudah-mudahan Allah kasih kesempatan lagi kita bisa ketemu di kelas berikutnya. Dan eh, karena ini perjalanan seumur hidup kita, penting untuk mengenali diri kita. Karena selama ini jangan-jangan yang membuat kita capek, lelah, bukan karena kita eh, nggak cocok hidup sama dia, sama pasangan, sama teman, dan lain-lain. Jangan-jangan karena kita nggak kenal siapa diri kita. Sehingga ketika kita ketemu sama siapapun, Allah hadirkan kita berinteraksi dengan siapapun, itu akan nggak cocok terus. Karena kenapa? Jadi ya lagi-lagi faktornya bukan di luar, tapi faktornya itu ada di dalam diri kita. Makanya perlu sering-sering untuk ngecek ke dalam diri kita untuk mengetahui apa-apa yang ada di dalam diri kita. Itu ya, kawan-kawan. Jadi eh sampai jumpa di kelas sehat mental nanti, insya Allah ya, kelasnya berapa hari lagi ya? Sekitar 2 mingguan lagi insya Allah ya, kawan-kawan. Jadi di sana kita akan mengenal diri kita, dan juga kita nanti insya Allah akan ada teknik healing yang bisa kawan-kawan bawa pulang dan bisa dijadikan apa ya, hmm, tools untuk bisa membersihkan diri Anda sendiri. Itu ya kawan-kawan, itu saja mungkin dari sebentar. Oke, kawan-kawan, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Saya kembalikan ke Kak Nida.
Silakan Kanida. Baik, Masya Allah, Bunda Ambar. Masya Allah. Jadi, gimana Sister Pilah? Apakah sudah mulai berkaca? Wah, ya ampun, ini kok baru kulit-kulitnya aja aku banget nih. Ya, tadi beberapa juga sempat nengok-nengok di kolom chat ya. Ada juga yang beberapa merasakan ya bahwa overthinkingnya itu kian lama itu mengganggu gitu ya. Dan tadi seperti yang di akhir sudah disampaikan oleh Bunda Ambar, ada teknik-teknik healingnya Sister Villa. Nah, aku yakin ya, kita juga sama-sama yakin bahwa udah nggak sabar, pengen tahu nih kelas apa sih yang udah di-spill berkali-kali ya tadi sama Bunda Ambar. Jadi sahabat-sahabat Sister Villa sekalian, insya Allah nanti akan ada kelas sehat mental yang dibersamai oleh Bunda Dwi Fitri Ambarina atau Bunda Ambar kembali dan dengan Kak Hilma Ramadina ya, seorang psikolog ya. Dan juga nanti di dalamnya tentunya akan dipelajari bersama-sama bagaimana teknik healing. Ya, sahabat-sahabat sekalian, Sister Villa tahu ya, selayaknya sampah dan juga debu di rumah yang harus rutin dibersihkan pun ya, sampah-sampah batin, luka-luka batin ya, harus dipilah-pilah, dipilah mana yang harus dibuang dan mana yang oh masih bisa digunakan dan baik untuk digunakan seperti itu. Insya Allah kelasnya juga akan dilaksanakan online, insya Allah ya, dengan fasilitas kelas yang luar biasa, insya Allah bermanfaat, benefit-benefitnya untuk kita bersama. Mulai dari 149.000 saja, sahabat-sahabat Sister Pilah sekalian bisa masuk grup kelas sehat mental ya, diberikan rekamannya, pembelajaran selama 2 hari, dan juga tote bag cantik, insya Allah yang bisa didapatkan oleh Sister Pilah sekalian. Dan nantinya di kelas tersebut, Sister Pilah juga bisa banget untuk bertanya, konsultasi, dan lain sebagainya. Pastinya dalam webinar malam hari ini aja, sahabat-sahabat sekalian juga punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan dong ke Bunda Ambar. Dan tapinya nanti bisa akan dibahas pertanyaan-pertanyaannya, diobrolkan, didiskusikan full, lengkap ya insya Allah di kelas bersama Bunda Ambar dan juga Kak Hilman nantinya ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, Bu Nambar, karena di webinar kali ini adalah sesi apa ya, istilahnya mengulik kulit-kulitnya, otomatis tidak ada sesi Q&A. Insya Allah nanti sesi Q&A bisa dilaksanakan di kelas nanti. Di kelas bersama Bu Nambar dan juga Kak Hilmaya tentunya ya, di kelas sehat mental, Masya Allah. Dan sebelum mengakhiri, apakah dari Bunda Ambar sekalian ada closing statement atau penguat yang ingin disampaikan kepada Sister Pilah? Jika ada, dipersilakan Bunda. Baik, untuk closing statement kita malam hari ini, kawan-kawan, karena penting banget menjalani sisa hidup kita dengan hati yang lapang. Jadi, yuk bareng-bareng kita pulih, bersihkan segala yang mungkin mengganggu dalam diri kita, agar sisa hidup kita ini kita jalani dengan hati yang penuh syukur dan hati yang ridho sama yang apa-apa udah Allah kasih sama kita. Itu saja. Terima kasih. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Baik, Masya Allah. Jazakillahu khairan kathiron Bunda Ambar. Sehat-sehat dan mudah-mudahan dilancarkan untuk mengisi kelas offline-nya besok di Jakarta ya. Ya, sahabat-sahabat Sister Pilas kalian, Kakak Admin sudah membagikan link pendaftarannya Amin. di kolom Amin. chat. Amin. Maka dari itu silahkan klik link untuk mendaftarnya dan juga konfirmasi ke KAIS ya. Bila mana Sister Pilas sekalian sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas sehat mental bersama Bunda Ambar dan juga Kak Hilma. Baik, ucapan terima kasih tentunya kami sampaikan kepada Bunda Ambar sekali lagi selaku narasumber kita pada hari ini. Masya Allah. Kemudian terima kasih kepada tim Zona Wanita yang telah menyelenggarakan acara yang luar biasa. Kemudian segenap tim media yang bertugas, Mas Sansan dan tim, serta kepada seluruh Sister Villa yang telah hadir dan juga membersamai menyimak ilmu pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan katsiron. Sampai bertemu di kelas sehat mental tentunya bersama Bunda Ambar juga Kak Hilma. Semoga Allah senantiasa berikan rahmat dan juga keridhaannya agar kita dapat dimudahkan untuk terus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kelas-kelas atau Zoom-Zoom yang kita ikuti. Ya, mengakhiri acara mari kita bersama-sama lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, beristighfar, astagfirullahalazim,
Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, dan disempurnakan dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Saya Mbak Nida, selaku MC yang membersamai jalani acara pada malam hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana terdapat kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan di telinga maupun di hati. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak. Khair. Dadah. Assalamualaikum. Kurang diajak kalau barakallahu fiik, Bunda Ember, Mbak Nida.